Shanks tidak menghentikan perang di Marineford seperti yang kalian pikirkan. Berkali-kali gue yapping tentang kondisi Jackie yang datang ke Marineford. Berkali-kali juga orang tolol ngebantah statement gue tentang Jackie itu anaknya Garlic. Kata mereka, perang di Marineford itu berhenti karena saking kuatnya Jackie. Jadi kalau misalkan Marin tuh nggak tunduk sama omongannya, bakal diobok-obok. Goblok! Kali ini gue bakal ngebahas lebih detail terkait Jackie dan posisinya sebagai anak dari Vidarlan Froutling dan kaitannya dari kacamata hukum. Tapi karena gue adalah orang ekonomi dan gue nggak paham sama sekali terkait teori hukum, jadi gue bawa salah satu teman gue. Dia adalah praktisi hukum, dia juga udah pernah beberapa kali ngerjain beberapa case nyata di dunia nyata ya tentunya, dan legal of course. Jadi daripada gue yapping sesuatu yang bukan di ranah gue, apalagi gue dengar statement-statement tolol kalian di kolom komentar yang notabene wibu, pengangguran, no life, mending gue dengerin peers gue sendiri. Lebih berbobot dan bisa nambah-nambah wawasan gue sendiri. Sebenarnya hal ini udah lumrah lah ya, lu tahu bagaimana kondisi di Konoha ini antara Mulyono, Fufafa, dan lain-lain. Jadi istilah nepotisme ini kemungkinan udah lazim bagi kalian. Tapi biar lebih jelas, mari kita bahas poin-poin dari kacamata hukum terkait kedatangan sang nggak bisa cebok di Marineford. Jadi dalam hukum itu ada satu doktrin klasik yang mengatakan yang dimana artinya sekuat apapun Anda secara personal, jika konteks sosial menunjukkan hubungan langsung dengan kekuatan kerabat Anda, baik itu keluarga maupun hal yang berbau conflict of interest, maka ancaman secara hukum dapat ditafsirkan sebagai leveraging power. Kemudian di dalam hukum juga ada satu konsep yang namanya itu constructive influence atau implied power, yang artinya adalah kekuasaan yang nggak perlu diucapkan tetapi dipahami. Hal ini juga didukung oleh beberapa kutipan ofisial seperti di situ kita bisa lihat kalau kata kuncinya yaitu structural relationship, yang artinya hubungan terstruktur yang dimana itu mengarah ke keluarga atau kerabat. Kemudian kalau kita bahas dari sudut pandang hukum pidana di Konoha, kita bisa lihat di pasal 368 itu KUHP ada. Itu namanya pemerasan dan unsur ancaman. Besaran dari unsur penting yang bisa kita ambil adalah ancaman dapat bersifat implisit sepanjang menimbulkan rasa takut atau tekanan psikis yang datang dari berbagai aspek. Kemudian apa kaitannya dengan yapping tadi dengan konteks Shanks waktu di Marineford? Ini yang pertama, dia itu punya leveraging power yang di sini bukan statusnya sebagai Yonko, tetapi hubungan darahnya dengan bapaknya Froutling yang menyebabkan itu ada conflict interest di dalamnya. Hal itu otomatis membuat semua hal yang keluar dari mulut Shanks itu bisa dijadikan sebagai leveraging power yang secara nggak langsung itu sedikit demi sedikit berubah menjadi perintah atau order. Yang kedua kemudian, sesuai yang telah gue jelasin tadi di atas, Shanks itu memiliki constructive influence atau implied power yang dia dapatkan dari structural relationship-nya dengan bapaknya. Karena kalau kita mengesampingkan implied power dari hubungan structural yang ada pada mereka, let's say orang-orang di Marineford itu murni takut karena Shanks itu Yonko and he's really powerful, maka hal ini nggak bisa lagi kita katakan sebagai implied power gitu, tapi ini emang real power. Yang ketiga, dari tafsiran hukum pidana yang ada di Konoha, ketika Shanks datang ke Marineford, di situ dia membawa sebuah threat atau ancaman. Di situ dia jelas-jelas secara eksplisit mengatakan bahwa kalau perangnya nggak berhenti, dia akan lanjut untuk ngeladenin semuanya untuk lanjut bertarung. Berarti di dalam itu ada indikasi ancaman dalam kata-katanya tersebut. Yang keempat itu ketika Sengoku merespon hal tersebut, kita harus bisa lihat dari secara detail dari kacamata hukum bahwa sebagai anak buah dalam struktur organisasi, Sengoku udah sepantasnya merasakan ancaman yang dilontarkan oleh Shanks tersebut. Karena kalau Sengoku misalnya beneran nggak takut terkait constructive influence atau implied power yang dibawa oleh Shanks, berarti ada yang salah kayaknya deh dari moralitas hukum Sengoku kan. Ini sangat kontradiksi dengan kepribadiannya sendiri, dimana waktu saat Guard Rally itu dia adalah salah satu orang yang justru bilang ke Guard bahwa lu diam aja, ini mainannya atas-atasan. Kira-kira mungkin gitulah tentang perspektif hukum terkait kejadian di Marineford. Segitu aja, next serahin ke Bang Yonko. Punya telinga nggak kalian goblok? Gue nunggu nih komen-komen si para tolol di kolom komentar yang nggak punya degree apapun, yang kerjaannya tiap hari tuh ngebantu cebokin si Jackie. Gue tunggu nih kalian bakal nyekolahin gue di kolom komentar. Udah berkali-kali gue bilang, sekuat-kuatnya Jackie, coba lu pikir deh, orang misalkan dengan status yang sama dengan Jackie sebagai Yonko, gue ngomongin pure Yonko ya di sini, bukan Yonko nepotisme. Misalkan ada Yonko lain, misalkan Big Pam gitu datang ke Marineford.
Dia datang di tengah-tengah Marineford. Hahaha, mama, sini kau sengoku. Lu pikir dia nggak bakal diobok-obok sama Garp? Emang lu lupa kejadian ini? Betapa hinanya Big Mom di situ. Udah pakai kombinasi attack, tapi malah zero damage ke Garp. Terus lu dengan munafiknya berpikir bahwa Jackie, anak kemarin sore, bisa nge-solo satu Marineford? Ini penyepong Jackie udah kayak penyepong Itachi ya, sama gobloknya kalian. Intinya di sini adalah lu tidak bisa memisahkan fakta bahwa ketika Shanks datang ke Marineford, dia membawa sebuah ancaman dengan statusnya sebagai anaknya Fraudling. Mau lu mengelak, ego, pura-pura bodoh, atau emang lu bego beneran, dari kacamata hukum, Jackie membawa yang namanya constructive influence, yang artinya adalah sebuah kekuasaan yang tidak diucapkan tetapi dipahami. Ah bang, ngasal lu melebihi Oda. Dari mana lu tahu kayak gitu? Lu ketik di Google sekarang bukunya Michael Foucault tentang power knowledge. Terus lu baca pakai mata di situ, biar lu paham bagaimana sebuah hubungan struktural bisa menciptakan sebuah kekuasaan atau kekuatan yang tak terucap. Jadi lu please gak usah sok pinter, omongan lu gak usah ketinggian, sekolah dulu, paham dulu, ego lu diturunin. Biar lu gak kayak penyepong Kaido yang tolol.